Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Bro Kokroni sama si Lipia dia akan pergi membesuk Neratu ke rumah sakit. Pas sudah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba si Nurus tunjuk si Lipia sama si Bro Kokroni dia kaget ada mobilnya Pak Fajar. Dia juga diam dulu melihatin mobilnya Pak Fajar. Pas di sini mobilnya Pak Fajar juga berhenti dan yang turun itu adalah Nana sama Pak Fajar. Terlihat Nana juga keluar dari mobilnya Pak Fajar. Pas dia mau jalan keluar, tiba-tiba kakinya Nana Pak Kojot dan Nana juga masih pening kepalanya gara-gara dipukul oleh si Nurus tunjung si Priska. Untung dengan sigap Pak Fajar juga di sini menangkap Nana dan terjadilah Nana juga dipeluk oleh Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Bro Kokroni sama si Lipia juga dia calawak dan kaget melihat Nana dipeluk oleh Pak Fajar. Padahal itu bukan dipeluk tapi dia menolong Nana yang mau jatuh. Lalu si Nurus tunjung si Bro Kokroni juga sama si Lipia juga dia turun dari mobil dan menghampiri Nana sama Pak Fajar. Terlihat si Bro Kokroni juga si Kadal Buntung dia juga di sini ngomong kepada Nana dan ngomongnya sudah ngelantur. Nana juga sangat geram kepada si Bro Kokroni dan langsung dia juga menampar bibirnya si Bro Kokroni itu. Lalu si Bro Kokroni juga ditampar sampai ngabangkieng oleh Nana. Tapi di sisi lain istrinya semi macan betina si Lipia dia tidak rela suaminya ditampar oleh Nana di depan mukanya. Lipia juga dia menunjuk-nunjuk kepada Nana sambil dia akan menampar Nana. Tapi dengan sigap Pak Fajar juga dia memegang tangannya si Lipia. Jangan main-main, jangan macam-macam, kamu mau nampar Nana di depan muka saya, kata Fajar kepada si Lipia. Lalu Lipia juga sama si Bro Kokroni juga dia langsung pergi dari hadapan Pak Fajar dan juga langsung masuk ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Lalu di sini Nana juga dia juga langsung mau masuk ke rumah dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana dia juga akan pamitan dan terlihat di sini Nana juga dia ngomong kepada Pak Fajar, ya udah kakak pulang aja dari sini, kata Nana kepada Fajar. Fajar juga di sini pergi dari hadapannya Nana dan Nana juga masuk ke dalam rumah sambil memegang kepalanya yang masih sakit yang dipukul oleh si Nurus tunjung si Priska. Lalu di sisi lain di sebuah kafe si Nurus tunjung si Priska sama si Alia si Latel dia ketemuan sama si Ken Kelvin. Lalu si Nurus tunjung si Priska juga dia melihatkan hasilnya kepada si Ken Kelvin. Dia telah moto Pak Fajar di tepi danau dengan Nana. Lalu di sisi lain di sini si Nurus tunjung si Alia si Bulu juga di sini melihatkan hasilnya. Dia sudah memvideo dewa yang berduaan sama Pak Fajar untuk membayar hutang 2 miliar ke notarisnya Parman. Lalu di sini si Alia si Atel sama si Nurus tunjung si Priska sama si Ken Kelvin juga dia pergi ke kantor Cahaya Nanda untuk memanas-manasi dan mengompor-ngompori Fajar. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nanda di sini Pak Fajar juga sampailah ke kantornya dan tiba-tiba dia pas mau masuk dia keduluan si Nurus tunjung si Alia si Atel sama si Ken Kelvin dan si Nurus tunjung si Priska. Dia juga di sini alasan dia akan meeting tapi dia bukan mau meeting tapi mau mengompor-ngomporin Pak Fajar. Pak Fajar juga dia mendengarkan pembicaraan si Alia si Latel sama si Nurus tunjung si Priska dan juga si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga sudah ngomong kayak gitu dia juga langsung mau masuk. Tiba-tiba Pak Fajar memanggil si Ken Kelvin sama si Alia si Latel. Kamu jangan macam-macam, jangan menjelek-jelekan Koko, kata Fajar kepada si Alia si Latel. Lalu si Alia si Latel juga dia ngomong sambil mendekati Fajar, saya punya buktinya. Lalu si Alia si Latel juga mengasih video yang sudah difoto dan videonya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini sangat kaget melihat bukti yang dilihatin oleh si Alia si Latel. Lalu pas si Alia si Latel sudah melihatin bukti kepada Pak Fajar, di sini si Ken Kelvin juga dia pura-pura dia membedokan meetingnya sama kliennya. Dia juga pergi dari kantor Cahaya Nanda.
Lalu di sisi lain si Nur Tunjung, si Brokokroni sama Livia juga sampailah ke rumah sakit, dan si Livia juga dia pamitan dia akan ke toilet dulu. Lalu si Livia juga pergi dan si Brokokroni juga akan masuk ke ruang rawatnya Neratu. Tiba-tiba dia melihat ada Dewa di ruang rawatnya Neratu. Dia juga mendengarkan pembicaraan Dewa sama Neratu. Di sini si Brokokroni juga dia mendengarkan pembicaraan Dewa sama Neratu, dan Dewa juga dia pergi mau keluar karena mau membeli ayam goreng untuk Neratu. Tiba-tiba di sini si Brokokroni, si Nurul Tunjung dia juga ngomong kepada Dewa. Dia melihat Nana dipeluk oleh Fajar. Di sini Dewa juga sangat geram kepada si Brokokroni. Pas mau dihajar mukanya sama Dewa, tiba-tiba datanglah Livia. Lalu Livia juga dia ngomong kepada Dewa dan mengasih tahu kepada Dewa, benar apa yang dikatakan oleh Roni, kata si Livia kepada Dewa. Kalau nggak percaya, Kak Dewa lihat aja CCTV rumah kita, kata si Livia kepada Dewa. Dewa juga langsung pergi dari hadapannya si Brokokroni dan si Livia menuju pulang. Singkat cerita sampailah ke ruang CCTV yang ada di rumah Buana. Di sini Dewa juga membuka CCTV. Pas dia melihat CCTV dia juga sangat kaget dan dia juga sangat marah kepada Nana. Lalu di sini terlihat Nana yang lagi melamun memikirkan bahwa si Brokokroni sama si Livia pasti salah paham, pasti dia ngadu kepada Mas Dewa. Tiba-tiba Junior menangis. Lalu Nana juga dia menghampiri Junior dan memberhentikan Junior yang lagi menangis. Tiba-tiba Dewa di depan pintu kamar dia membentak Nana. Di sini Nana juga dia ngomong kepada Dewa, jangan keras-keras Mas, Junior baru aja tidur, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga langsung dia menghampiri Junior sambil mengomong dan bilangin Junior. Di sini terlihat Nana juga dia merayu-rayu Dewa supaya dia jangan marah. Dia juga masih marah, selfie sama Junior dan Dewa. Terlihat di sisi lain Balia juga sampailah ke kantor Cahaya Nana. Di sini juga Balia juga dia di ngomongin sama Bajian, dan Balia juga dia cuma tersenyum aja, dan dia juga pergi dari hadapan Bajian untuk ketemu sama Pak Fajar. Terlihat Balia juga sampailah ke ruang kerjanya Pak Fajar, dan di sini Balia juga ngomong kepada Fajar, saya ada yang mau dibicarakan sama kamu Mas, kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia menjawab, kita bicaranya jangan sini, ikutin saya, kata Pak Fajar sambil membawa Mbak Lia keluar. Singkat cerita Mbak Lia juga dibonceng ke motor gede, dibawa entah mau dibawa kemana sama Pak Fajar. Terlihat Mbak Lia juga dia memeluk Pak Fajar di atas motor sangat erat. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin terus ngabudah. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar di luar karena ini lagi hujan deras. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.